Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9, eh, kelompok matkul pengantar model matematika, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stochastic flow models with delay and application to multi-intersection traffic light. Sebelumnya, mungkin perkenalan diri dulu. Saya Muhammad Judarwanto. Lalu di sini ada Fani Hairul Anam Rofi'i, ada Umayyatun Zahro juga, Muhammad Fadlan, Rian Hendri Saputra, Hanifah Regina Fajrin, dan Zulfa Ginandia Afifah. Untuk Hanifah sendiri, mohon maaf dia berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai saja. Untuk permasalahan yang dimodelkan di sini adalah masalah kontrol lampu lalu lintas multi persimpangan dengan memasukkan penundaan transit untuk kendaraan yang bergerak dari satu persimpangan ke persimpangan berikutnya. Next. Nah, lalu asumsi-asumsi yang ada adalah proses kedatangan kendaraannya merupakan proses Poisson. Lalu yang kedua adalah tidak ada lebih dari satu traffic burst di antrian 1-2. Lalu kecepatan traffic burst V1T antar persimpangan adalah konstan, berarti sama ya. Lalu yang berikutnya tidak ada traffic coupling antara I1 dan I2. Dan yang terakhir adalah jenis kendaraan yang di sini diasumsikan sama semua. Lanjut ke presenter kedua. Selanjutnya ada variabel-variabel yang digunakan dalam paper ini. Yang pertama, ada himpunan yang berisikan alpha IT untuk I dari 1 sampai dengan 4 yang merupakan incoming flow process pada roti. Selanjutnya, ada himpunan juga yang berisikan beta IT dari I1 sampai dengan I4 yang merupakan outgoing flow process pada roti. Nah, untuk alpha IT sendiri bisa diinterpretasikan sebagai random instantaneous vehicle arrival rate pada waktu T. Kemudian ada theta I yang menunjukkan durasi lampu hijau untuk road I, sehingga untuk X theta, T yang berisikan X1, X2, X3, X4, dan X12 theta, T merupakan vector state, di mana XI theta, T merupakan content of QI dan X12 theta, T merupakan content of road antara persimpangan I1 dan I2. Untuk memudahkan penulisan, X12 dinotasikan sebagai X5. Selanjutnya ada GIT. GIT ini akan bernilai 1 jika keadaan lampu lalu lintasnya berwarna hijau dan akan bernilai 0 jika keadaan lampu lalu lintasnya berwarna merah. Selanjutnya ada ZIT yang merupakan variabel clock stack dengan definisi ZIT akan bernilai 1 jika GIT juga bernilai 1 dan akan bernilai 0 untuk GIT lainnya. Selanjutnya ada sigma 0. Sigma 0 ini menunjukkan waktu ketika traffic flow positif muncul dari antrian 1 dan masuk ke antrian 1-2. Dengan kata lain, lampu merah akan berubah menjadi warna hijau pada road 1. Yang terakhir ada variabel delta U yang menunjukkan waktu tempuh jarak U. Permisi untuk selanjutnya, layar diambil alih saya. Oke, jadi di sini kita punya sebuah model gambar sebuah persimpangan. Di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama adalah saya sudah gambar, mungkin gambarnya sedikit lebih jelek ya. Ini kita anggap sebagai persimpangan 1, road 1, dan ini road 2. Sedikit. Nah, hal-hal yang perlu menjadi catatan adalah yang pertama, arah kendaraan cuma ada 2 arah, yaitu ke timur dan ke utara. Nah, selanjutnya adalah di sini cuma berarti karena arah kendaraan cuma ada 2, di sini cuma ada 4 lampu merah, yaitu di sebelah sini, terus di sebelah sini, terus di sini. Selanjutnya, tadi setelah dikatakan alfa 1 itu dapat dikatakan sebagai
banyaknya rate dari kedatangan angka dia menyatakan rate kendaraan yang keluar pada saat itu. Selain kemacetan atau antrian yang ada di setiap lampu merah, yaitu setiap persimpangan, ada satu tambahan antrian lagi, yaitu berada di antara persimpangan 1 dan persimpangan 2. Jadi sebelum antrian karena lampu merah pada persimpangan kedua, di sini ada satu antrian lagi, yaitu antrian pada jalan kedua ini, road 2 ini. Lanjut. Nah, ada beberapa event yang dapat mempengaruhi proses XIT, yang mempengaruhi XIT pada waktu T. Di sini konsen utama kita adalah X1, X12, dan X2. Kita perlu tahu NEP itu apa? Non-empty period adalah waktu ketika XIT tidak sama dengan 0. Jadi dalam hal ini lebih besar dari 0 ya, karena non negatif. Nah, jadi jika misalkan di X1 di sini ada beberapa kendaraan. Nah, di sini artinya antrian kendaraan pada X1 itu tidak 0 pada saat itu. Nah, di sini state dikatakan sebagai state NEP. Nah, selanjutnya EI itu adalah event di mana XIT berubah dari lebih dari 0 ke 0. Berarti di sini mengatakan bahwa XI berubah dari NEP ke non-NEP atau empty period kita katakan. Nah, jadi misalkan di sini udah dari lampu merah ada beberapa antrian kendaraan tapi sedikit menjadi lampu hijau, jadi G1 dari 0 ke 1. Nah, semua kendaraan di sini bergerak menuju ke X12, dan di sini antrian beberapa saat kemudian antrian di X1 kosong. Nah, itu yang dikatakan sebagai EI, event EI, kejadian EI. Begitu juga untuk antrian-antrian yang lain. Nah, gamma I di sini adalah alpha IT dikurang beta IT berubah dari lebih kecil sama dengan 0 ke lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih kecil dari 0 kan artinya alpha I T itu lebih kecil sama dengan BIT pada waktu T. Ini maksudnya adalah lebih banyak kendaraan yang masuk lebih sedikit daripada kendaraan yang keluar. Sedangkan kalau misalkan alpha IT lebih besar dari beta IT, berarti dari alpha 3 misalkan untuk antrian ketiga banyak kendaraan yang masuk ke antrian X3 itu lebih banyak daripada yang keluar pada saat itu. Selanjutnya JK. JK ini adalah salah satu variabel yang penting yang membedakan dengan paper yang lain, karena kita berbicara tentang adanya delay di di antrian 1-2 ini. Antrian 1-2 ini setelah kendaraan keluar dari X1 menuju ke road 2. Nah, di sini
jika intensitas atau banyaknya kendaraan pada saat itu lagi banyak, di sini di X12 di road kedua ini mungkin terjadi antrian di X12. Nah, jika intensitas kendaraannya atau banyak kendaraannya pada saat itu sangat banyak di X12, dari X1 ke X12 sangat banyak, sehingga bisa dikatakan melampaui kapasitas. Nah, nanti ini kan sebenarnya jalan dua ini cukup panjang, jadi biasanya antrian di antara pada kebanyakan waktu sebenarnya X12 dan X2 ini terputus. Oke, ini dulu ya. X12 dan X2 ini terputus. Bukan dua antrian yang sama. Tapi jika banyak kendaraan di X12 ini banyak, terus X di persimpangan 2 yang menuju ke timur ini belum lampu hijau juga. Nah, ini kan bisa aja bersambung jadinya. Pada suatu waktu ini bisa saja bersambung. Dua antrian ini bisa jadi bersambung. Nah, itulah maksud dari GK di sini. Event KK yang kejadian KK di mana antrian 1-2 dan antrian 2 ini menjadi joining, yaitu menjadi bersambung. Nah, itu didefinisikan sebagai T. Nah, sigma K-1 ini adalah waktu kejadian di mana JK-1 terjadi. Jadi misalkan jam 9 ternyata antrian kembali ini ada jam 9 pagi mulai banyak antrian ke kendaraan sehingga X12 dan X2 ini bersambung. Nah, itu dihitung sebagai kejadian pertama. Terus terputus lah. Sekarang kita lanjut ke misalkan ternyata jam 2 siang ternyata ada antrian lagi sehingga ini terputus lagi. Nah, itu adalah yang kedua dan seterusnya. Nah, ini di T ini adalah sigma K-1 ditambah delta dari X2 bar delta K-1 X2 dikurang X2 delta K-1. Nah, X2 di sini adalah perubahan banyaknya kendaraan pada saat T. Pada saat delta K-1, sorry. Perubahan antrian kendaraan pada saat T. Sedangkan X2T adalah isi atau banyak kendaraan pada saat delta K-1. G2RI adalah GIT berubah dari 1 ke 0. Yaitu kejadian di mana lampu merah berubah menjadi lampu hijau berubah menjadi lampu merah. Nah, di sini ada antrian ini bukan menandakan waktunya ya, perlu diingat. Jadi kejadian yang menandakan lampu merah berubah menjadi lampu hijau di lampu merah ke I. Nah, di sini kan ada 4 lampu merah tadi sesuai dengan label antriannya. Di sini lampu merah 1, 3, 2, 4. Dan sebaliknya R2GI adalah GIT berubah dari 0 ke 1 atau lampu merah berubah menjadi lampu hijau. Kejadian lampu merah berubah menjadi lampu hijau di lampu merah ke I atau di sini kan atau antrian ke I. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya tujuan dari model permasalahan ini adalah untuk mengatur berapa lamanya lampu hijau di road 1, 2, 3, dan 4 sehingga kemacetan lalu lintasnya bisa dikurangi, bisa minimal. Nah, kemacetan lalu lintas pada suatu interval 0T dapat digambarkan dalam model ada beberapa fungsi yang dapat menggambarkan model kemacetan lalu lintas ini. Nah, yang pertama ada average Q cost function,
yaitu fungsi f dengan parameter theta, x0, z0, dan waktu t, di mana fungsinya adalah seper T kali sigma dari I1 sampai 5, integral dari 0 sampai T, WI kali XI theta T dt, dengan WI adalah weight untuk masing-masing antrian I. Ya, untuk selanjutnya ada power cost function sama threshold cost function. Untuk power cost function itu fungsinya terdiri dari parameter theta, x0, z0, dan t. Fungsinya yaitu seperti dari sigma i sampai sigma i-nya itu dari 1 sampai 5, terus sigma n1 sampai n besar i, integral si im sampai eta im dari wi xi pangkat t theta t dt, dengan mi n besar i itu ialah banyak total net atau non empty period. Itu maksudnya adalah waktu ketika xit tadi tidak sama dengan 0, antrian i pada interval tertutup 0t, dan CIM dan eta im berturut-turut adalah waktu terjadinya event S1 dan E1 yang ke N. Untuk yang selanjutnya ada threshold cost function. Itu fungsinya terdiri dari parameter theta, x0, z0, dan t. Fungsinya yaitu seperti sigma i dari 1 sampai 5, integral dari 0 sampai t, wi 1 dengan x i 0t itu lebih dari zeta i dt, dengan zeta i itu merupakan threshold yang diberikan. Untuk metode yang digunakan adalah infinitesimal perturbation analysis atau IPA. Analisis gangguan adalah teknik yang mempercepat proses pelaksanaan eksperimen pada model simulasi kejadian diskrit, sedangkan infinitesimal perturbation analysis atau IPA adalah salah satu kelas algoritma yang digunakan dalam analisis gangguan. Dalam hal ini, gangguannya berupa delay atau penundaan transit untuk suatu kendaraan yang bergerak dari satu persimpangan ke persimpangan lainnya. Lanjut. Output dari diskusi ini adalah tujuan dari permodelan ini adalah untuk mengontrol parameter theta i sehingga kemacetan lalu lintasnya minimal. Hal ini dilakukan dengan cara meminimalkan cost function. Metode untuk meminimalkan cost function adalah IPA. Hasil outputnya adalah theta i, lamanya lampu hijau di jalan I. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.